narasumber pertama yaitu Bapak Muhammad Laras. Baik, kepada Bapak kami persilahkan. Silakan Bapak, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia untuk pengantarnya. Bude, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, pimpinan di kelurahan, atau mungkin aktivis atau penggiat UMKM, dan unsur-unsur kelurahan atau unsur masyarakat, Bapak Ibu dosen semua, yang kami hormati, dan anak-anak mahasiswa kami banggakan, kami sayangi semua. Pada sesi ini, ya langsung saja, waktunya berapa menit Bu De? Mohon maaf, punten. 15 menit ya Bu De? 30 menit untuk semuanya Pak, satu paket. Oke, makasih Uni. Oke, saya sampaikan materi dari saya mengenai teknologi WhatsApp untuk kegiatan atau percakapan UMKM. Sebentar saya share materinya. Bapak Ibu, apa udah kelihatan materinya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kita mulai aja. Jadi WhatsApp salah satu media komunikasi yang kita lazim gunakan saat ini. Saya yakin ya hampir semuanya Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa semua telah menggunakan WhatsApp. Ya, ini menggantikan SMS yang relatif old fashion ya, zaman kuno lah. Zaman sekarang WhatsApp sudah digunakan, hanya ternyata WhatsApp ini juga mengembangkan satu platform yang sangat membantu untuk bisnis, baik bisnis menengah maupun bisnis kecil atau UMKM. Ya, ini kita coba elaborasi ya. Nanti kita sharing beberapa poin benefit, apa manfaat daripada WhatsApp bisnis. Ya, kita mulai. Ya, sebelum kita masuk ke fitur-fitur WhatsApp secara detail, ini saya paparkan dulu apa aja sih pengertian dan kegunaan WhatsApp bisnis. Ya. WhatsApp bisnis adalah aplikasi yang dapat diunduh gratis dan didesain khusus untuk pemilik bisnis kecil. Nah, jadi poinnya adalah pertama gratis, yang kedua adalah adanya desain khusus untuk pemilik bisnis kecil. Nah, di fitur WhatsApp ini, ya, ini kita bisa membuat katalog ya, untuk menampilkan produk-produk layanan kita. Apa yang kita jual, yang kita promosikan, ya, sehingga si konsumen akan tertarik untuk membeli produk-produk kita. Kemudian dalam komunikasi dengan pelanggan, ya, ini salah satu kiat bisnis adalah menjalin komunikasi. Nah, gimana supaya pelanggan itu merasa terlayani, ya, merasa istilahnya diservis, diberikan layanan yang baik, quick respon, santun, sopan, ramah, dengan harapan kedepannya bisa istilahnya menjadi pelanggan yang setia. Nah, itu harapannya kan gitu. Ya. Kita punya banyak pelanggan, semuanya setia dengan kita, tentunya akan menjamin keberlanjutan bisnis kita. Nah, itu ya. Nah, apa aja fitur-fiturnya? Pertama, otomasi. Ya, jadi mengotomasi balasan email, mereplay, otomasi, sehingga customer merasa apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan, itu direspon dengan cepat. Jadi kita mengapresiasi atau memberikan servis yang terbaik untuk kita punya customer atau calon customer. Ya. Kemudian yang kedua, menyortir. Jadi mengkelompokkan. Apakah ini customer baru, customer existing, ya. Apa untuk permasalahan pembayaran, ya. Atau untuk repeat order. Nah, nih, harapannya kan repeat order ini jalan terus kan. Nah, itu ya. Kemudian dia bisa menjawab pesan secara cepat, even kalau kita sedang istirahat, kita sedang tidur, kita sedang makan siang atau makan malam, atau ada kegiatan keluarga, ini bisa direspon secara cepat. Ini kira-kira fitur-fitur andalan daripada WhatsApp bisnis. Oke ya. Dan kita lanjut.
Nah, apa aja ya perbedaan WhatsApp Messenger yang biasa kita gunakan ya dengan WhatsApp bisnis? Ya, apa aja perbedaannya? Ya, pertama logo. Jadi logonya saja sudah beda. WhatsApp bisnis menggunakan logo B kapital. Nah, ini ada contohnya, huruf B ya. Dalam background-nya hijau atau belakang hijau. Nah, ini membedakan dengan WhatsApp Messenger yang dikenal sebagai biasa logonya telepon, ya, gambar telepon, terus background-nya warna hijau, ya, itu logo. Kemudian yang kedua adalah dapat menggunakan dan menambahkan nomor telepon rumah atau kantor. Nah, itu ya. Ini berbeda dengan WhatsApp Messenger yang menggunakan nomor ponsel. WhatsApp bisnis bisa menggunakan sekaligus menambahkan nomor telepon rumah atau kantor. Tapi walaupun tetap saja perlu ada nomor telepon seluler. Ya. Nah, WhatsApp tidak mengizinkan mengganti-ganti nomor telepon seluler sebagai base atau nomor pokoknya. Jadi mesti ada satu nomor ponsel yang permanen. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian menggunakan WhatsApp. Bentar. Bisnis dan Messenger dalam satu perangkat yang sama, ini akan merepotkan. Jadi mesti punya sendiri ya. Mesti punya nomor yang berbeda ya. Jadi mesti Bapak Ibu beli nomor baru atau ada nomor baru yang bisa digunakan sebagai WhatsApp bisnis. Jadi untuk memisahkan mana WhatsApp Messenger biasa, mana yang WhatsApp untuk bisnis. Nah, berikutnya fitur untuk membalas pesan secara otomatis. Nah, fitur ini memungkinkan pebisnis untuk menyetel balasan otomatis jika mendapat pertanyaan yang sama dari konsumen. Pengaturan ini juga bisa digunakan untuk mengirim pesan otomatis. Jadi membalas pesan, mengirim pesan juga untuk menyambut konsumen baru. Nah, fitur ini nggak ditemukan di WhatsApp Messenger yang tujuannya untuk personal, ya, untuk pribadi, bukan untuk bisnis. Yang keempat adalah bisa melihat statistik pesan terkirim dan diterima. Nah, ini sangat penting. Jadi bisa melihat aktiviti kita seberapa banyak. Ya, harapannya banyak aktiviti, banyak income masuk. Nah, itu ya. Banyak orderan masuk. Nah, itu. Dengan fitur ini, pebisnis bisa melihat statistik pesan terkirim dan pesan yang diterima. Nah, fitur ini nggak ada di WhatsApp Messenger biasa. Karena WhatsApp Messenger biasa justru pengguna sering menyembunyikan informasi jika pesan telah dibaca. Jadi nggak bisa ada centang read. Nah, kadang-kadang ada pengguna yang keberatan mereka di read. Itu nomor 4. Berikutnya, bisa memilih kategori bisnisnya. Ini penting juga. Selain menginformasikan profil perusahaan seperti jam operasional, situs resminya, lokasi, pebisnis juga bisa memilih kategori bisnis tersedia. Jadi tidak hanya perusahaan besar, tapi ini bisa terbuka juga untuk UKM dan usaha kecil atau koperasi. Ya. Jika kategori bisnis nggak terdapat di pilihan, bisa memilih kategori other, yang lain-lain. Nanti ditambahkan sendiri. Gitu. Kemudian, yang keenam. Nah, ini tidak seperti WhatsApp Messenger yang tidak ada proses verifikasi. Khusus WhatsApp bisnis ini, WhatsApp akan melakukan verifikasi pada akun bisnisnya. Betul nggak ini betul-betul pengusaha? Betul nggak ini UKM-nya? Betul nggak ini kooperasinya? Nah, jadi kalau biasanya kalau di Instagram atau Twitter ada centang biru, nah kalau WhatsApp ini centangnya hijau. Nah, kalau ada melihat lencana hijau, centang hijau di sebelah nama kontak, artinya WhatsApp-nya telah diverifikasi. Itu benar-benar milik perusahaannya, ada gambarnya, ya. Ada centang, ya. Ada centang. Nah, ini ya. Oke. Berikutnya, mengkategorikan pesan masuk menggunakan label. Nah, fitur ini merupakan fitur baru yang di versi sebelumnya belum ada. Dengan label ini, pebisnis bisa mengkategorikan pesan
masuk tertentu sehingga komunikasi lebih lancar. Nah, misalkan apakah itu new customer ya, di sini kelihatan ya. Ya, new customer ya. Atau kemungkinan new order, jadi bisa dikelompokkan, dipilah-pilah. Apakah ada pending pembayaran dari konsumen, ya, atau konsumen sudah bayar, ya. Apakah ordernya sudah komplit? Ya. Contoh misalkan ini employee, nah ini ada namanya siapa employee-nya, ada Gerardo, ada misalkan contoh aja. Ya. Jadi di sini semua ada statistiknya nanti ya, per masing-masing label. Nah, bagaimana? Dari 7 poin benefit tadi, fitur-fitur tadi, yang fitur andalan dari WhatsApp tadi, WhatsApp Business, bagaimana cara mendownload dan menginstall? Nah, ini penting. Yang pertama, ya, Bapak Ibu bisa mendownload atau mengunduh aplikasi WhatsApp Business di Play Store untuk Android ya, di Play Store, yang ada logonya huruf B, background-nya hijau. Ya. Kemudian memasukkan nomor telepon. Nah, jadi mendaftar menggunakan nomor ponsel. Nah, setelah terinstall. Nah, sebaiknya nomor ponsel khusus bisnis, ya khusus bisnis, sehingga memudahkan verifikasi. Nah, jadi supaya nggak kecampur juga dengan urusan pribadi atau urusan bisnis. Nah, ini terkait dengan konsep akuntansi juga memisahkan antara urusan bisnis dengan urusan pribadi. Nah, itu salah satu implementasi daripada konsep akuntansi ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita bisa melengkapi profil bisnis. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dari menu setting, ya, klik menu setting. Nanti ada sub menu namanya business setting. Terus ada menu namanya profile. Nah, ini pastikan informasi yang cantumkan ini akurat dan sesuai dengan akun bisnis Anda, ya. Informasi bisnis seperti nama bisnisnya apa? Misalkan usaha Peyek Maju misalkan, atau koperasi serbaguna. Koperasi serbaguna murah dan lengkap misalkan. Alamatnya misalkan Jalan Muria Selatan 3 nomor 12A. Detail kontaknya siapa? PIC-nya misal Ibu Yuni atau Bapak Badu. Kategorinya tadi apa? Misalkan UMKM, koperasi, ya, dan sebagainya. Atau restoran, sebagainya. Emailnya apa? Email office-nya. Dan apa websitenya? Misalkan ada website atau URL, ya, itu bisa dicantumkan di situ. Ya, jadi betul-betul fitur-fitur andalan daripada WhatsApp Business. Nah, kemudian bagaimana mengatur menu balas pesan secara otomatis? Ya, ya. Ya, ini kita bisa mengatur menulis pesan balasan untuk fitur balas otomatis. Nah, gimana caranya? Ya, klik setting, ya setting. Kemudian business setting, ya. Pilih opsi. Nah, ini ada away message. Jadi misalkan kita sedang di luar office atau sedang istirahat, itu away message atau sedang cuti atau sedang liburan, atau greeting message ya untuk menjawab customer baru, atau quick replace. Jadi kita bisa merespon order atau pertanyaan konsumen, calon konsumen secara cepat. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur nih. Ya? 2 menit lagi. Pak Laras kasih 2 menit lagi. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini 7 fitur istimewa WhatsApp Business. Nah, jadi ada beberapa fitur andalan yang nggak ditemukan di WhatsApp Messenger. Apa aja? Tadi pertama nama akun pengguna, ya nama akun pengguna. Pada WhatsApp Messenger kita bisa mengganti nama akun sesuka hati. Tapi ya pada WhatsApp Business ini nggak bisa, ya nggak bisa kapan waktu diganti. Ya. Jadi ada kriterianya, antara lain tidak boleh menulis nama akun bisnis resmi dengan huruf kapital. Nah, kecuali untuk akronim dan hanya huruf pertama pada sebuah kata yang dapat dikapitalkan. Ini aturan dari WhatsApp Business seperti itu. Contoh penulisan nama, toko roti sehari segar. Nah, ini benar.
Salah, salahnya apa? Ini ada huruf besar. Terus yang kedua ada spasi. Ya, nggak boleh menggunakan kode-kode ini, kode alfa, kode plus, minus. Ini karakter-karakter ini nggak boleh dimasukkan dalam akun bisnis. Kemudian nama bisnis, nama lengkap, istilah umumnya apa, lokasi geografis. Dan nggak boleh kurang dari 3 karakter. Nah, bagaimana men-setting profil adalah WhatsApp bisnis, klik opsi lainnya, atau setelan nama bisnis. Klik edit, dan klik bidang mana aja yang mau diperbarui, klik simpan ini untuk mengedit. Dan di akun profil bisnis juga bisa ditambahkan Facebook dan Instagram, dan mencantumkan URL ya, untuk link web kita. Nah, ini pesan otomatis, tadi sudah disampaikan. Ini langsung akan muncul. Away message tadi, kalau kita nggak di tempat, atau cuti, atau istirahat, greeting message, quick replies. Ini contoh di kanan, ada gambarnya. Hello, ya, ada di customer, langsung muncul, welcome to Sandra Cakes. Bisa order, ya, kita bisa pilih 1, O atau W, ini kode. Kode, garis miring, nah kita pilih mana. Nah, apakah produknya tersedia, apakah bisa dikirim segera, dan sebagainya. Ya. Kemudian katalog, ya ini bisa dimasukkan berbagai macam katalog. Ada contoh roti-roti ya, kue-kue, karot, carrot cake, coklat cupcake, classic cheesecake. Contohnya. Ada statistik tadi. Nah ini ada setelah bisnis statistiknya berapa banyak order yang masuk, berapa banyak new customer, activity-nya kelihatan. Ya. Mohon maaf ini agak cepat karena waktunya sudah mepet. Label tadi ya, label tadi simple, chat, klik menu label, klik label yang diinginkan. Konten tadi ya, apakah pakaian, apakah baju, sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebagai akhir ya, kelebihannya apa? Ada profil bisnis, dapat menggunakan nama perusahaan, ada 3 fitur pesan otomatis, away message, tadi greeting message, ada quick replies, ada statistik. Nah, jadi ketahuan apakah bisnis kita aktif atau tidak kelihatan dari pesan dan fitur label. Kekurangannya adalah nggak memungkinkan untuk mengubah akun nama bisnis, nama akun bisnisnya. Jadi mohon sekali di-create itu akan sulit diubah. Tidak dapat mengganti nomor telepon, jadi pastikan nomor telepon yang berbeda dengan nomor telepon pribadi. Dan ini ada potensi kebocoran pribadi apabila dicampur, bisa dicampur ya. Ini broadcast terbatas hanya pada kontak yang terlist di HP aja, ya nggak bisa lebih. Ya, terima kasih. Nah itu gambaran paparan sharing mengenai fitur-fitur andalan daripada WhatsApp Business yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama penggiat-penggiat koperasi, UMKM, ya dan penggiat usaha kecil lainnya. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Laras. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu peserta, kita masuk sesi termin pertanyaan. Jadi kami persilahkan Bapak Ibu jika mau bertanya dengan waktu, kita ada punya waktu lumayan banyak ya, sekitar diambil oleh Pak Laras sedikit masalahnya, nggak apa-apa ya. Jadi sekitar 15 atau paling lama 20 menit. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Bapak Ibu silakan. Jangan malu-malu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Dalam penggunaan WhatsApp. Jadi kita melakukan bisnis ya. Jadi sekarang bisa melalui e-commerce atau teknologi. Nanti kan Bu Diah juga akan membahas teknologi ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Kita bisa menggunakan fitur WhatsApp. Jadi kita tahu-tahunya kita WhatsApp adalah pesan memesan ya. Ternyata juga bisa untuk melakukan bisnis. Nah, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, mungkin apa risikonya, atau ada bayarnya enggak, atau apa gitu ya. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik. Saya bertanya Bu Diah. Silakan Bu. Silakan namanya siapa? Oh, nama Bu Wiyati ya. Bu Wiyati ya Bu, silakan Bu Wiyati. Ya. Apa perbedaan WhatsApp Messenger dengan WhatsApp biasa? Bisnis maksudnya. Oh,
Bagus sekali Terima pertanyaannya, Bu. kasih, Bu. Ya. Silakan Pak Laras, Terima langsung kasih, saja. Bu Wiyati. Ya, Satu bagus pertanyaan sekali langsung Pak Laras pertanyaannya. jawab saja ya, biar ini enak. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini yang kita perlu istilahnya perhatikan, apa value atau kelebihan atau keunggulan atau perbedaannya. Pertama, logo. Jadi logo udah kelihatan. Ya, tadi WhatsApp Messenger itu gambar telepon, background-nya hijau. Kalau WhatsApp Business itu gambarnya huruf kapital ya, huruf B, background-nya hijau. Kemudian dapat menggunakan dan menambah nomor telepon rumah atau kantor. Kemudian unggulannya lagi bisa membalas pesan secara otomatis. Ketika kita istirahat, ketika kita sedang makan, mungkin sedang tidur, ya, setiap pertanyaan dari customer langsung akan respon dari bisnis kita, usaha kita. Kemudian bisa melihat statistik pesan terkirim dan diterima, sehingga kalau perusahaan ini, usaha ini maju berkembang, bisa kelihatan bahwa ada banyak sekali yang terkirim dan diterima. Jadi aktif usahanya. Dan dengan harapan juga nanti omsetnya juga akan semakin besar, semakin aktif, semakin besar, semakin banyak orderan, gitu ya. Terus bisa memilih kategorinya, misalkan dari UMKM, koperasi, ya, atau restoran, rumah makan, ya, itu bisa dipilih. Adanya centang hijau untuk membuktikan bahwa ini akun resmi ya, akun resmi yang terdaftar di WhatsApp ya. Kemudian ada kategori pesan menggunakan label. Ya. Itu kira-kira Bu Wiyati, terima kasih banyak pertanyaannya Bu, sangat bagus sekali. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan monggo. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan bagus dari Bu Reski ya. Di chatting Bapak nih. Di chatting ya, ini di ada chat, nih dari ya. Reski. Ya, dari Bu Reski. Jenis produk, pertanyaannya apakah jenis bisa lebih produknya satu? bisa tidak Pak lebih dari satu? Misalnya ada pakaian, ada juga minuman. Bisa aja, Bu. Bisa aja, nanti diklik aja bisnis kita apa gitu, ya. Pakaian dan makanan. Atau bisa juga di others digabung, misalkan fashion dan food, bisa juga gitu. Sangat fleksibel. Ya, itu tanggapan saya. Makasih banyak Bu Reski pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, silakan monggo. Silakan Bu Yulia mau bertanya, silakan. Bu Wahyu ke kelompok ini ya Bu. Silakan Bu, kalau mau bertanya Bu. Silakan Bu Wahyu. Mengikuti dulu, Bu. Oh, sampai tulisan di-unmute, boleh? Kamu diketik dulu. Oh, mau diketik Bu, silakan Bu. Lisan juga nggak apa-apa Bu, silakan. Monggo Bu. Proses bayarnya di tempat nggak Pak Laras? Oke, ya. Atau transfer rekening, bagaimana proses bayar transaksi jual Ya, belinya? kalau proses bayar, transfer rekening seperti biasa ya. Itu engine-nya beda ya, itu transfer seperti biasa. Jadi WhatsApp itu memonitor aja. Ya, memonitor transaksi itu, misalkan gini, dia customer pesan, misalkan 10 dus kue cake, gitu ya, atau pakaian. Nah, kemudian transfer, ya, transfer, nanti kita cek di rekening kita, misalkan kita punya BNI, kita cek di BNI, di Mandiri. Nanti kita respon, rekening sudah masuk. Nah, gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Terus untuk berbayarnya itu gratis ya. Ini aplikasi ini gratis. Hanya bayarnya bayar pulsa. Bayar data aja, pakai data aja. Nah, Gitu. itu Bu Reski udah dijawab oleh Pak Laras. Di sini ada Bu Reski bertanya nih, Pak Laras nih. Ya, aplikasi WhatsApp di sini berbayar nggak Pak katanya? Ya, gratis ini, gratis. Tadi pulsa ya Pak ya? Ya, hanya pulsa aja pakai data. Seperti WhatsApp biasa. Berikutnya ada Pak nih dari Melty Pak, Melty Mutika Pak. Ini pertanyaannya adalah menggunakan WhatsApp bisnis ya, tapi pesan yang masuk WA biasa bisa apakah masuk gitu loh Pak? Seperti ini Pak nih, terpending itu terlalu lama pesanannya, aplikasinya mungkin lagi ini bisakah Pak gitu? Ya, itu bagus sekali pertanyaannya. Kemungkinan terpending karena memang jaringannya mungkin ya Bu.
jaringan di lokasi area operator lokasi dari Ibu mungkin sinyalnya kurang bagus. Tapi kalau sinyalnya kencang itu biasanya cepat. Itu ya Bu Meti. Makasih pertanyaannya Bu. Oh ya. Nah, ini Bapak bagus Ibu, nih dari apakah Rahma ya. Pertanyaannya, bagaimana penulisan nama akun bisnis yang benar? Ini bagus sekali. Silakan Pak. Ya, itu sangat bagus sekali. Nah, kita jangan sampai salah mengetik nama akun. Ya, pertama ya, nggak boleh ada spasi. Ya, nggak boleh ada spasi. Ya, kemudian nggak boleh ada capital letter. Kapital boleh di kata pertama aja. Ya, di huruf pertama. Tadi saya kasih contoh toko roti Sarir Segar tadi. T-nya besar, R-nya besar, S-nya besar, S-nya besar. Toko roti Sari Segar. Ya, yang benar seperti itu. Yang nggak boleh adalah semuanya capital letter misalkan. Jadi toko roti Sari Segarnya huruf kapital, ini nggak boleh. Terus nggak boleh ada tanda baca, misalkan koma, ya, tanda seru, ya, atau tanda emoji, itu nggak boleh. Keong, itu nggak boleh. Ya, itu kira-kira cara penulisan yang benar untuk akun bisnis. Bagus pertanyaannya ya, Meti ya. Rahma ya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya untuk sesi Pak Laras cukup ya. Kita sudah sampai dari waktunya dan sudah 10 tambah benar ya Pak ya. Kalau masih ada satu pertanyaan, kalau tidak ada saya cukup sekian untuk Pak Laras. Pak Laras gimana? Bu Dia, boleh bertanya satu, mumpung Pak Laras punya pengetahuan yang luas tentang WhatsApp ini. Pak kan banyak isu-isu tentang bagaimana WhatsApp itu menjual data-data informasi kita ke Facebook atau Facebook lah ke WhatsApp, saya kurang paham ya. Sehingga orang pada khawatir gitu data-data kita, apalagi kalau misalnya terkait dengan bisnis gitu. Itu gimana Pak, menurut Bapak? Itu, makasih Bu. Nulis, pertanyaannya sangat kritis ya. Ya memang itu isu itu beberapa minggu yang lalu sangat tren ya. Apakah data-data yang kita simpan di WhatsApp akan dipotensi salah gunakan? Itu kemarin saya dengar ada press release ya dari pemilik WhatsApp ya, Facebook ya. Itu menyatakan bahwa itu akan disimpan untuk internal database saja. Jadi tidak di-share kemana-mana. Itu komitmen daripada pemilik WhatsApp atau yang masuk dalam grup Facebook. Itu tanggapan dia. Ya mudah-mudahan ini benar-benar ya kita percayakan saja akan komitmen ke pemilik atau owner daripada WhatsApp atau Facebook ini. Itu aja Bu. Makasih Bu. Ya, Pak Laras ini terakhir. Ya silakan Bu. Bu Nulis masih itu ada di chat, ada pertanyaan. Ini yang terakhir ya, yang terakhir dari Vidya. Bagaimana cara kita mengetahui statistik pesan yang terkirim atau diterima? Ini terakhir ya Bapak Ibu. Silakan Pak Laras, bagaimana caranya kita mengetahui statistik pesan? Nah, itu bagus sekali ya. Jadi untuk mengetahui statistik yang masuk, yang terima, caranya adalah dari WhatsApp itu, WhatsApp bisnis, klik tombol menu. Ya, setelah klik tombol menu, klik tombol setelan bisnis. Ya, setelah itu klik statistik. Sangat simpel sekali. Itu sudah kelihatan datanya berapa banyak angkanya itu ya. Sangat simpel sekali. Ya. Gitu ya kira-kira ya. Vidya. Makasih pertanyaannya, bagus sekali. Pak Laras, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Laras dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah respon dan sudah bertanya. Terima kasih sekali dan pertanyaannya sangat baik dan bagus sekali dan kritis sekali. Mungkin nanti kalau kita belum puas, nanti next time kita melakukan pengabdian dan uji coba, mudah-mudahan pandeminya berakhir ya. Jadi kita rame-rame mencoba pakai HP, aplikasi. Kalau ini kan kita sharing saja gitu ya. Jadi kita pencet-pencet, HP-nya lagi dipakai untuk webinar ya. Nah, nanti akan datang mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan yang seperti biasa, kita tatap muka. Jadi bisa kita langsung praktek ya. Untuk sesi berikutnya, terima kasih sekali Pak Laras. Terima kasih Bu Dia, Bapak Ibu semua, mohon lebih mohon maaf. Terima kasih.